Dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun, sejarah mencatat satu anomali aneh. Di saat mayoritas orang panik melihat krisis, segelintir orang justru sedang bersiap untuk menjadi kaya raya. Kita sedang memasuki periode 2026 hingga 2030. Banyak analis menyebut ini sebagai periode emas. Bukan karena ekonominya stabil, tapi justru karena ketidakstabilannya. Pertanyaannya bukan apakah krisis akan terjadi, melainkan di sisi mana Anda akan berdiri saat kekayaan terbesar dalam sejarah ini berpindah tangan? Apakah Anda akan menjadi korban dari reset global ini? Atau pemilik baru dari aset-aset murah? Mari kita bedah realitasnya. Dunia baru saja melewati fase brutal. Pandemi, inflasi gila-gilaan, dan tumpukan utang negara yang tidak masuk akal. Ini bukan sekadar siklus turun biasa. Ini adalah siklus reset besar-besaran. Anda mungkin merasa ekonomi melambat, tapi data menunjukkan sesuatu yang lain. Setiap kali reset besar terjadi, ia selalu melahirkan dekade peluang. Aset-aset berharga mendadak menjadi murah. Valuasi perusahaan turun ke titik terendah. Ruang pertumbuhan terbuka lebar. Ingat kalimat ini. Orang kaya tidak lahir saat ekonomi tenang. Mereka lahir di masa transisi. Dan transisi itu terjadi sekarang. Selama satu dekade terakhir, kita dimanja oleh uang murah. Bank sentral mencetak uang tanpa henti. Tapi pesta itu sudah usai. Di periode 2026 sampai 2030, Bank Sentral tidak bisa lagi sembarangan mencetak uang tanpa memicu inflasi mematikan. Akibatnya, nilai uang kertas yang Anda simpan di bawah bantal atau di tabungan biasa akan tergerus habis. Inilah fase wealth migration, perpindahan kekayaan dari cash menuju aset, emas, komoditas, dan aset digital seperti Bitcoin bukan lagi sekadar pilihan. Mereka kembali menjadi pelindung kekayaan utama. Saat kepercayaan pada sistem fiat melemah, aset real dan safe haven memasuki fase super cycle. Bagi kebanyakan orang, grafik yang naik turun drastis adalah mimpi buruk. Mereka menyebutnya risiko. Tapi bagi mereka yang paham, volatilitas tinggi adalah ladang uang. Di dekade ini, pasar tidak akan bergerak lurus. Akan ada lonjakan tajam dan penurunan curam. Bagi trader emas atau investor aset digital, pergerakan ini adalah makanan harian. Mereka tidak peduli pasar naik atau turun, karena profit bisa diambil dari kedua arah. Volatilitas bukan musuh, melainkan sahabat terbaik untuk melipat gandakan aset. Maka, kesenjangan finansial di tahun 2030 akan menjadi yang paling lebar dalam sejarah modern. Akan ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama, penabung yang berharap pada bunga bank dan gaji tetap. Mereka perlahan tapi pasti akan tertinggal, dimakan inflasi. Kelompok kedua, mereka yang mengelola risiko, paham aset, dan berani mengambil posisi di market. Merekalah yang akan meloncat ke level berikutnya. Jadi, 2026 hingga 2030 bukanlah dekade yang aman. Ini adalah dekade yang buas. Ini bukan untuk mereka yang pasif menunggu. Tapi pertanyaannya, jika uang kertas ditinggalkan, aset apa yang secara spesifik diprediksi akan naik 1000% di tahun 2030?